Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, next posting kali ini adalah cara memperbaiki lampu CFL yang rusak ya, sehingga bisa kita hidupkan kembali. Oke, banyak macam kasus ya untuk kerusakan. Mungkin ini adalah salah satu kerusakan lampu CFL yang bisa kita perbaiki sendiri. Untuk kasus yang lain mungkin bisa Anda tanyakan lewat kolom komentar ya. Ini di sini adalah lampu CFL merek Focus ya. Untuk merek yang lain mungkin hampir sama. Ini komponennya hampir sama. Kita buka dulu, kita cek di bagian lampu CFL nya dulu ya, lampu tabung CFL nya dulu. Kita tes, ada dua filamen ya, kanan dan kiri. Kita tes dulu pakai avometer skala 1 kilo. Kita cek di kedua kaki lilitan ya, filamen harus bergerak, harus connect. Kalau tidak connect berarti putus filamennya. Nah, ini connect dari kedua filamen dari lampu CFL ini masih normal dan tidak putus ya. Oke, berarti lampu tabung kondisinya aman. Kita lanjut ke bagian mesin ya. Nah, di bagian mesin yang pertama kita harus cek adalah transistor ya. Ada dua transistor penguat di sini ya. Ini harus kita lepas dulu agar bisa kita cek dengan lebih teliti ya. Kita lepas dulu kedua TR ini agar pengecekan transistor bisa lebih akurat, dan juga untuk pengecekan komponen lain bisa lebih gampang ya, tidak terpengaruh oleh kondisi transistor yang rusak atau short. Jadi ini wajib kita lepas dulu untuk memudahkan kita dalam pengecekan komponen yang lain. Baik, tentukan dulu untuk kaki basis kolektor emitornya ya. Untuk posisi TR-nya kita ingat-ingat dulu ya. Jadi sebelum kita lepas, kita ingat-ingat dulu posisinya bagaimana. Jadi nanti kita kalau untuk dipasang kembali bisa nggak salah pasang ya, nggak salah posisi untuk kaki BCE-nya. Di sini kita cek dulu untuk transistor lampu ini. Ada dua transistor yang harus kita cek ya, menggunakan skala 1 kilo ya. Skala 1 kilo kita cek untuk kaki basis kolektor emitor. Ini jenis TR NPN ya, jenis TR NPN. Jadi probe hitam kaki basis, probe merah di kaki kolektor emitor harus gerak, kemudian dibalik harus tidak bergerak ya, atau tidak bocor. Dan kita cek di bagian kaki kolektor dan emitornya juga harus tidak gerak. Sama dengan kita mengecek transistor NPN yang lain ya, sama. Jadi kita cek dulu kondisi transistor lampu ini apakah dalam kondisi yang baik. Nah, ini kondisinya masih bagus ya. Kaki basis kolektor emitornya kita balik. Nah, ini tidak ada kebocoran. Ini masih bagus, kondisi TR ini masih bagus dan masih bisa digunakan. Nah, jika Anda mengalami yang tidak serupa dengan ini ya, Anda bisa ganti transistornya dengan yang baru. Oke, transistor aman. Kita lanjut ke bagian komponen yang lain ya. Komponen kedua yang harus kita cek adalah komponen resistor basis dan resistor emitor ya, atau bisa dikatakan dengan RB dan RE ya. Untuk RB biasanya nilainya ini di sini ada 1,5 ohm ya. Anda bisa menggunakan R yang lain antara sekitar itu 2,2 atau 1,5 ohm. Untuk RE-nya kebalik ya, RE-nya 1,5 ohm, untuk RB-nya 10 ohm. RE-nya 1,5 ohm, RB-nya 10 ohm ini di sini menggunakan resistor SMD. Nah, kita cek dulu untuk kita cek untuk RE-nya ini 1R5 1,5 ohm. Nah, ini nyambung ya, masih nyambung semua. RB-RE masih connect, nggak putus ya. Biasanya kalau rusak ini nggak nyambung atau putus. Nah, kemudian R di sini ada DVB, ini dioda, nggak tahu ini dioda apa, teman, biasanya nggak nyambung, ini nggak masalah. Kemudian untuk R 560K ini harus sedikit nyambung ya, harus ada gerakan. Ini biasanya kalau putus juga nggak bisa nyala lampunya. Dan ada dioda, di sini ada dioda SMD. Kita cek harus tidak connect ya, harus tidak short. Kemudian dioda
power supply ya, diode penyearah di bagian power supply, bagian tegangan 220 volt ini juga harus normal, tidak ada yang short. Jadi semua komponen ini harus dipastikan kondisinya normal semua ya. Biasanya yang sering terlewat adalah komponen yang nilai resistansinya besar ya, 560K dan 330K. Ini biasanya sering tidak terdeteksi. Ini kalau putus R-nya biasanya nggak bisa nyala. Ini kadang bisa bikin bingung juga. Jadi harus dipastikan kondisi semua komponen normal. Ini sudah saya cek seluruh kondisi komponen masih normal, tidak ada yang rusak ataupun putus ya. Kemudian yang ketiga adalah kita cek untuk kondisi solderan ya. Kita cek kondisi solderan, biasanya ada yang sering yang ngefong atau ada yang kendor atau ada yang kurang solderan, kita tambahi ya, kita solder ulang agar koneksi komponen di jalur PCB ini bisa lebih kuat. Nah, ini biasanya karena kena panas, biasanya kondisi solderannya ini korosif ya, atau kendor biasanya, atau kurang kuat, sehingga bisa menyebabkan koneksinya kurang bagus. Jadi harus kita solder ulang di titik komponen yang sekiranya perlu kita tambahi solderannya. Baik, itu beberapa titik yang memang perlu ditambahi solderannya, kita solder ulang dulu di bagian titik solder yang memang perlu kita tambahi agar lebih kuat ya dan lebih awet. Baik, semua solderan sudah kita sambung, kita solder ulang semua. Sekarang kita kembalikan ya, untuk transistor penguat ini ada 2 transistor, kita kembalikan lagi. Awas jangan sampai kebalik untuk posisi kaki basis kolektor emitornya. Ini harus diingat posisi yang tadi sebelum kita lepas ya, harus diingat, jangan sampai keliru. Karena keliru biasanya nggak akan bisa nyala lampunya. Harus posisi sesuai dengan yang sebelum kita lepas kaki basis kolektor emitornya. Anda bisa menyesuaikan dengan R ya, yang di bawah itu, yang biasanya kalau yang RE itu kena connect di resistor yang 1,5 ohm ya. Nah, itu biasanya jalur kaki emitter connect di R yang 1,5 ohm ya. Kemudian yang basis biasanya connect di resistor yang 10 ohm ya, atau puluhan ohm. Untuk resistor ini biasanya tidak pasti 10 ohm atau 1,5 ohm, di sekitarnya itu. Biasanya ada yang menggunakan 15 ohm, ada yang 5,6 ohm, ada yang 1,5 ohm, ada yang 2,2 ohm. Cuman biasanya untuk RE itu nilainya puluhan ya, 10 atau 12, 15 gitu. Untuk RB biasanya 1,5, 1 ohm, ada juga yang 2,2 ohm, jadi nggak mesti. Oke, untuk transistor sudah kita solder. Sekarang sebelum kita pasang kembali agar pengujian bisa lebih mudah, kita pasang kabel ya. Kita pasang kabel, 4 kabel yang kita pasang di jalur output atau yang ke jalur lampu CFL ya, ada 2 ya, sebelah kanan dan kiri. Ini untuk memudahkan kita nanti jika memang masih ada kendala di mesin atau PCB lampu ini, bisa kita perbaiki langsung ya, tanpa harus kita bongkar-bongkar atau melepas dari kaki lampu CFL ya. Kalau kita bongkar pasang biasanya kawat tembaga dari lampu CFL ini gampang mudah putus ya. Jadi supaya tidak terjadi seperti itu, kita pasang kabel aja. Jadi kita pasang di luar, kita cek. Nah, kemungkinan masih ada masalah, bisa kita perbaiki langsung tanpa harus membongkar atau melepas lilitan kawat lah, kawat dari lampu CFL ya, yang mudah putus itu. Ya, oke, sudah sambung. Sekarang kabel yang dari mesin ya, PCB lampu kita sambung di jalur kawat dari lampu CFL ini. Nah, ini lebih aman. Dengan cara ini lebih aman karena kita bisa dengan mudah untuk memperbaiki mesinnya lagi. Jikalau memang masih ada masalah atau masih belum nyala, bisa kita perbaiki tanpa harus membongkar ulang ya, dari kawat lampu CFL ini, karena nanti bisa rusak atau putus kawatnya ini, karena gampang sekali putus ya. Jadi sayang kalau misalkan kawatnya putus, tidak bisa digunakan lagi. Oke, kita sambung untuk kabel yang dari jalur
mesin PCB kita sambung di kaki lampu CFL ya, kawat tadi. Ini posisinya boleh bolak-balik ya, yang penting dua jalurnya sama ya, jadi boleh bolak-balik, tidak masalah, nggak harus sesuai dengan yang ada di mesin, boleh bolak-balik asalkan tetap dalam satu jalur ya, dua itu. Baik, sekarang kita sambung untuk bagian tegangan listrik, tegangan inputnya. Di sini kita lihat untuk posisinya, kita lihat di kabel yang menuju ke fitting ya. Ini ada dua kabel yang merah dan hitam. Nah, ini kita sambung. Ini juga gitu. Kita pakai kabel di luar dulu ya. Jadi kita bisa enak untuk ngetesnya. Kita pasang kabel listrik dari luar untuk uji coba dulu. Ini ada kabel warna merah dan hitam. Jalurnya di situ yang kita sambung di situ agar mesin PCB bisa kita nyalakan tanpa harus memasang dari fitting. Jadi ini untuk memudahkan kita dalam pengecekan. Oke, untuk hal ini perlu hati-hati ya, karena ini ada tegangan tinggi, jadi Anda harus ekstra hati-hati karena ini untuk uji coba. Jadi awas, hati-hati, ini tegangan tinggi. Oke, kita coba dulu. Ini perbaikan yang pertama yang kita coba dulu, apakah sudah bisa menyala dengan perbaikan yang sudah kita lakukan tadi. Karena kemungkinan juga bisa gagal ya, atau masih belum bisa menyala. Jadi kita tes dulu apakah perbaikan yang sudah kita lakukan tadi sudah bisa menyalakan kembali. Oh ternyata masih belum bisa menyala. Nah ini masih belum bisa menyala, berarti masih ada komponen yang rusak, ini masih belum bisa menyala. Nah, harus hati-hati ya, ini nggak strom, harus hati-hati, ini tegangan tinggi, jadi harus jangan disentuh ya. Nah ini masih belum nyala, berarti masih ada komponen yang rusak. Akan kita coba cek lagi bagian atau komponen yang mana yang masih rusak. Ini kita lihat dulu di jalur tegangan input ini ya. Ini biasanya ada sebuah fuse atau resistor fuse. Nah, di sini di jalur kabel merah ini ada tahanan nilainya sekitar 4,7 atau 1 ohm ya. Ada yang 4,7, ada yang 10 ohm, ada yang 1 ohm, yang nilainya 2 watt. Nah ini biasanya sering putus ya. Kita cek di skala 1 kilo. Ini harusnya nyambung. Nah ini air fuse-nya putus ini. Ini air fuse-nya putus. Nah ini yang menyebabkan nggak nyala. Jadi listrik yang ke rangkaian PCB tidak masuk ini. Nah untuk cara ini Anda bisa mengganti air itu ya, atau Anda bisa menjampernya aja atau membypass. Kalau saya biasanya saya bypass saja, nggak masalah, kita bypass saja dulu. Usahain aja sebagai pengaman aja. Nanti Anda bisa memasangnya kembali atau mengganti dengan air yang lain ya, air yang baru. Untuk kali ini kita akan bypass saja, kita jumper aja, kita sambung tabung singkat ya di kaki resistor itu agar tegangan bisa masuk ke rangkaian mesin PCB lampu ini. Oke, sudah kita sambung, sudah kita jumper. Sekarang kita coba lagi apakah sudah bisa menyala. Oke, kita tes lampunya. Apakah sudah bisa menyala? Oh ternyata ada yang putus. Nah, kita sambung dulu, ini ada yang putus ini kaki filamen lampu CFL nya, kita sambung dulu. Ada yang putus ini ya, kita sambung dulu. Oke, kita cek, kita tes dulu apakah bisa menyala. Baik ya, ternyata sudah bisa menyala ya. Jadi masih ada problem yang kedua tadi adalah resistor fuse nya putus ya. Nah sekarang sudah bisa menyala. Tapi perbaikan lampu CFL kali ini sudah berhasil ya. Ya karena resistor fuse nya putus. Oke, jika sudah menyala, sekarang kita lepas ya, kita lepas semua. Sebenarnya kita lepas semua komponen ya, semua kabel ya, semua kabel yang sudah kita sambung tadi. Untuk kita rapikan kembali, kita pasang kembali ke posisi awal ya. Kita lepas semua kabel lampu CFL, kabel listrik ini kita lepas dulu semua. Untuk kita pasangkan kembali ke posisi semula. Kita lepas dulu semua kabel yang sudah
kita sambung tadi untuk uji coba. Baik, sudah kita lepas semua, kita pasang kembali untuk PCB. Kita pasang kembali PCB lampu ini ke posisi semula ya. Nah, kita belitkan untuk kawat filamen ya, kawat lampu CFL kita belitkan di masing-masing jalur ya. Di sini ada 2 jalur. Kita belitkan, caranya dengan dibelitkan di kaki yang ada di PCB yang kita belitkan, khususnya seperti itu. Nah, itu dibelitkan seperti itu ya. Nah, ada 2 komponen ya, 2 jalur ya. Nah, situ harus posisinya harus nyambung seperti itu ya. Oke, jika sudah nyambung masing-masing kaki filamen lampu CFL, sekarang kita tutup ya. Oke, pastikan dulu semua komponen sudah terpasang dengan baik. Oke, kita tutup dan akan kita tes lagi melalui fitting ya, melalui jalur yang sudah ada. Kita nyalakan pakai fitting lampu. Ini adalah tes terakhir ya. Kalau ini sudah menyala berarti kondisi lampu sudah normal ya. Ada kemungkinan mungkin ada kerusakan yang lain ya, Anda bisa tulis di kolom komentar. Baik, begitulah untuk perbaikan lampu CFL kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.